Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita membuka mata hati dengan bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, bisa beraktivitas, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, karena hidup ini sangat berharga dan anugerah terbesar adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, bersyukur juga berarti merawat tubuh kita, merawat pikiran kita, merawat jiwa kita, supaya selalu dalam garis hukum Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA, bahwa pada malam hari ini topiknya adalah cinta tanah air, ya. Jadi tanah air itu adalah tanah dan air. Kenapa kita harus cinta tanah air? Ternyata kalau kita melihat asal-usul kita ini dari tanah dan air, Pak. Ya. Namun sebelumnya kita melihat bahwa diri kita ini dari tanah dan air. Allah mengingatkan kita apabila kita membaca Quran supaya kita minta perlindungan dari syaitan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terancam. Kemudian bagi yang mendengarkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya. Ini kita resapi, ya, sebelum kita berselancar melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, belajar dan beriman seutuhnya pada Al-Quran itu sebagai anugerah. Karena anugerah besar adalah kehidupan ini bisa membuat diri dalam jalan ruhani. Dan yang tahu rahasianya, tahu ilmunya, tahu caranya, ada dampak yang luar biasa dan dapat kebahagiaan derajat yang tinggi dari Allah Ta'ala. Jadi di samping kita berjalan dalam hal raga jasmani, kita juga harus berjalan di jalan ruhani. Jika kalau kita berritual itu juga harus berspiritual. Artinya di samping kita upacara raga, kita juga upacara jiwa. Maka beruntunglah orang-orang yang telah menemukan bahwa sungguhnya setiap saat dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang menakjubkan. Manakala kita sudah bisa memposisikan pikiran dan perasaan dalam hal yang positif, karena pikiran dan perasaan adalah sumber energi. Jadi energi itu netral, tinggal kita arahkan untuk hal-hal yang baik atau yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita cinta tanah air? Karena kita ini terdiri dari tanah dan air, asal-usulnya. Mari kita lihat surat Al-Hijr ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin
min hamaim masnun. Walakot, wanya itu dan, lakot itu lamnya lam takkid artinya sungguh, kot artinya juga sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya, dua ya sungguhnya. Dan sungguh-sungguh. Kholakna ya. Kholako itu fi'il madi artinya telah menciptakan karena ada domirna maka kholakna. Al insana yaitu manusia, insan. Ya. Min solsolin min hamaim masnun. Jadi Allah menciptakan manusia ini ya berasal dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya lumpur itu kan dari tanah dan air. Ya. Maka tumbuh-tumbuhan punya nanam padi di sawah itu sudah ada tanahnya. Kalau tidak dikasih air ya tidak akan tumbuh. Maka ada tanah dan air. Di sini disebutkan lumpur. Lumpur itu dari tanah dan air. Ya, maka dalam surat Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air itu ya. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah ya. Musyaharah itu saudara dari besan atau dari mertua dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi Allah menciptakan khususnya manusia ini dari tanah dan air, maka kita harus mencintai tanah dan air. Yang kita makan Bapak Ibu sekalian, baik itu padi, tahu, tempe, ya, buah-buahan, itu semua dari bumi Pak, dari tanah dan air itu. Maka kita jangan menyepelekan makanan. Yang kita makan pagi tadi, saat ini sudah menjadi darah Pak, sudah diresap, maka dari mulut ke usus besar, ya ke lambung, kemudian ke usus halus, diserap oleh darah. Nah, asal usulnya kan dari itu. Kita makan tempe dari dele dari tanah. Maka dengan begitu, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah dan air, artinya juga tidak mengerti asal usulnya. Maka kita jangan menyepelekan makanan. Ya. Dan Allah sudah mencukupkan Pak, ya, mencukupkan di sini saat ini sekarang ini ya. Surat Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalila ma tashkurun. Ini juga sama walakot Pak. Dan sungguhnya dua ya sungguhnya. Makanna dari kana yakunu makanun itu tempat. Jadi Allah itu sudah menempatkan kamu sekalian fil ardi di dalam bumi ini. Setelah ditempatkan wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Kemudian Allah ini ya kami ya menjadikan kamu itu di dalam bumi itu tempat penghidupan sudah disediakan. Tapi qalila matas gurun sedikit ya kamu itu yang bersyukur. Karena kebanyakan tidak memperhatikan diberikan kehidupan, keberlimpahan malah serakah Pak. Jadi orang yang belum pasrah itu walaupun sudah kaya raya masih serakah, masih kurang. Nyatanya banyak orang yang sudah kaya raya korupsi. Ada emas beberapa kiloan, kita aja mau beli 1 on itu gelagap-gelagap ya. Misalnya seperti itu kan keserakahan. Padahal namanya berserah diri pada Allah itu ya sudah tidak menggenggam yang dicintai dan istilahnya tidak sudah melepas apa yang kita sukai dan tidak menggenggam yang tidak kita sukai dan sudah mau menerima apa yang kita tidak sukai. Nah maka kalau Allah sudah menciptakan ini untuk kita ya perlunya saja Pak.
makan itu cuma sepiring loh Pak. Ya, kalau manusia usianya sudah 50, kemudian korupsinya triliunan. Nah, dari usia 50 nanti ke 80 misalnya, 30 tahun itu menghabiskan makanan berapa? Itu untuk apa? Kan akhirnya juga Allah tidak rela, terjadilah yang namanya balasan yang sariul hisab, balasannya itu cepat. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan kita hidup ini di bumi sudah diberikan yang namanya ma'aisha, penghidupan. Jadi kita tidak usah khawatir anak-anak kita nanti, cucu kita gimana, tidak usah. Nanti Allah yang campur tangan. Ya. Tapi kadang kan khawatir. Ya. Itu sudah urusan Allah, karena anak-anak kita, generasi kita itu tamu agung di semesta ini, yang kita tidak perlu khawatir untuk. Yang penting kita sudah memberikan skill untuk kehidupannya. Skill itu penting, nanti tambah iman, takwa dan sebagainya, dan harus punya skill. Kalau tidak punya skill, cuma bisanya menghafal, nah itu nanti tidak bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka karena manusia dari tanah dan air tadi, dalam Al-Quran itu ada istilah badan, ada istilah jasad, ada istilah mayat. Ya. Jadi jasmani nanti kan kita, karena kita mencintai tanah dan air, kita lihat dulu jasmani, nanti akan kita melihat jiwa dan roh. Kalau badan itu dicontohkan tentang Fir'aun ya, dalam surat Yunus ayat 92, itu badan Fir'aun itu diawetkan. Kemudian kalau mayat itu bangkai ya, bangkai itu adalah untuk binatang laut yang mati. Maka istilah badan, istilah mayat, kemudian jasad itu dari bahasa Al-Quran sebetulnya menjadi bahasa Indonesia. Ya. Maka di terjemahan surat Al-Maidah ayat 3 itu kan hurimat ngalaikum maitatu wal damu wal hamal dan seterusnya itu. Maitah itu bangkai ya. Ya nuwun sewu, kita nanti ya jadi maitah ini ya. Suatu saat ya. Kalau jasad ini dalam surat Al-Anbiya ayat 8 ya. Dan tidaklah kami jadikan mereka jasad tubuh yang tidak makan makanan dan mereka juga tidak kekal. Jadi jasad kita memang tidak kekal. Jadi dalam Al-Quran tentang tubuh kita ini ada istilah badan, ada istilah jasad, ada istilah mayat. Kita ke ayat lagi ya. Dalam surat As-Sajdah ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Ya. Kemudian dia menyempurnakan ya, meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit yang kamu bersyukur. Nah ceritanya gini, setelah kita asalnya dari tanah dan air tadi, kita di rahim ibu ya, kemudian ditiupkan roh ya. Roh nanti kita akan melihat sifat-sifatnya. Walaupun kalau tentang roh ini dalam surat Al-Isra ayat 85, yasalunaka anir ruh kul ya arruhi min amri robbi. Roh itu dari urusan Tuhan ya. Kemudian kamu tidak diberi ilmu ya, ila qalila, kecuali sedikit. Jadi tentang roh ini sedikit orang yang tahu. Orang yang tahu sedikit saja, tahunya juga sedikit. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Ya. Nah, setelah di jasmani itu di roh ya maksud saya. Kemudian ya, kalau bayi lahir itu
pertama kali yang berfungsi adalah as-sam'a, pendengaran, Pak. Jadi tidak ada bayi lahir dengan lewat, wah itu tahu bapaknya, tahu mbahnya, tahu utinya, enggak tahu. Tapi kalau suara dia bisa merespon. Pendengarannya itu tahu. Ada mercondar itu kaget, jundil ya gitu. Baru nanti penglihatan dan hati. Jadi nanti yang berhubungan dengan tadi jasmani, kemudian tiupan roh. Nah ini yang diberi sam'a, absor, wal afidah, pendengaran, penglihatan dan mental ataupun hati nurani ini adalah jiwanya. Ya. Nah, tadi disebutkan ya surat Hijr ayat 26 itu asal tubuh manusia. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 9 ditiupkan roh. Ya, sifat roh. Sekarang kita akan lihat ya supaya kita mengetahui. Roh itu kalau HP ibaratnya batunya, Pak, baterainya, Pak. Ya. Kalau jasmani tadi casingnya. Nah, nanti jiwa itu adalah chip ataupun aplikasi-aplikasi. Roh itu sifatnya yang pertama bertumbuh, Pak. Kemudian yang kedua bernapas. Yang ketiga bergetar atau berdenyut. Yang keempat adalah panas. Ini pian bisa buktikan ya. Saya dulu belum pernah tahu ilmu ini, tapi setelah saya ngalami, Pak. Dulu di adiknya Pak Yamto namanya Yatno, karena perut itu kan sakit tipes di DKR. Saya malamnya nunggu. Tapi sebelum subuh saya pulang tidur. Nah, sekitar jam 12-an duhur itu dikabari meninggal. Terus saya ya karena tetangga yang paling dekat, saya ke sana. Sama petugas itu belum banyak orang. Yang namanya tahun 77 itu masih sepi orang, Pak. Dan antara rumah sakit dan ruang jenazah itu jauh, harus digotong bawa ke sana berapa orang itu. Setelah itu orang pergi semua, belum ada orang datang. Cuma saya dengan almarhum. Nah ini saya tahu, oh ternyata yang membedakan saya dengan dia, ya dia sudah tidak bertumbuh. Kalau saya rambut saya masih tumbuh, kuku masih tumbuh kan begitu. Terus dia tidak bernapas, saya ternyata masih bernapas. Kemudian dia sudah tidak berdenyut jantungnya, tapi saya masih bergetar berdenyut. Kalau dipegang dia itu dingin, tapi saya masih hangat. Nah ini perbedaannya nanti ada orang ada rohnya dan tidak di sini. Ya, ini bisa dipraktekkan dan ini sudah masuk istilahnya neuroscience, Bapak ini diakui seperti itu. Jadi energi roh itu. Nanti kita akan mengetahui nyawa itu apa. Ya. Kita roh tahu roh sekarang tahu jasmani tubuh ya. Kemudian diberikan pendengaran, penglihatan itu tadi nanti jiwanya. Ya. Kita sudah paham ya, jasmani dan roh karena hubungannya dengan cinta tanah air ya. Tanah air tadi sudah jadi jasmani, Allah meniupkan roh ya. Atau energi. Nah, tubuh ditiupkan roh, terus Allah menjadikan ada jiwa. Ya, ini ayat sering kita tampilkan, tapi saya selalu mengatakan satu ayat dalam tema yang lain, dalam waktu yang lain, dipahami nanti ada pendalaman yang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu min dari butuni ummahatikum, perut-perut ibumu ya. Kita keluar dari perut. Saya dulu bayangke waktu istri saya hamil. Kok perutnya gede, so nek bareng lahirke dagingnya mesti ngglombrot ya. Saya belum tahu ilmunya ya. Ternyata saya belajar tentang kesehatan ahli yang
saya konsultasi, Pak jangan khawatir Pak, yang namanya perut wanita itu seperti balon Pak, seperti pelendungan loh Pak, nanti ada air udaranya besar, nanti kalau kempes ya kempes Pak, tidak ngerut gitu. Oh nggih. Ya, ternyata Allah itu wah sangat luar biasa Pak. Ya, jadi walaupun tinggu adah pindo ping telu barang iyo nanti pulih lagi, itulah kemurahan Allah ya. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu karena belum ada ilmunya. Jadi kita keluar dari perut ibu kita masing-masing ya. La ta'lamuna saya, kamu tidak mengetahui apa-apa ya. Lahir seprot ya, belum ngerti apa-apa Pak, tidak punya nama, bukan siapa-siapa, belum tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakum, kemudian ya kami Allah itu menjadikan kamu itu as-sam'a loh, ini pendengaran, wal absara wal afidah, itu kepada jiwanya tadi. Nah, maka jiwa dan jasmani itu sebenarnya juga ada apa istilahnya berdekatan. La'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Jadi diberi modal yang sama kita semua ini supaya bersyukur Pak. Kan sering saya sampaikan bersyukur itu membuka mata hati kita ini supaya tahu jalan dari Allah seperti itu. Bukan suruh ibadah dulu, bersyukur dulu ya, bersyukur dulu. Karena banyak orang yang sudah janji tapi setelah diberikan Allah malah tidak bersyukur ya. Kalau kalian baca surat Al-A'raf ayat 189 dan 190, yang 189 itu ada orang ya cara nek saiki secara pragmatis manten anyar hamil, nanti kalau istri saya sudah hamil, nanti kalau anak saya lahir selamat ini saya akan bersyukur ya. Tapi setelah lahir anaknya mungkin ya terus ini dan lupa, malah dia menserikatkan ya, dia menjadi syirik. Ini kan lupa akan janjinya ya. Lali janjine nenggon lagu tapi hubungannya ora karo niki wau, hubungannya dengan agama spiritual. Tapi kalau lagu lali janjine cuma yang tawang mangu dindani ra teko-teko kira gitu, bedone ning kono ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini ya jiwa kita diberikan seperti itu. Kemudian jiwa juga diberi petunjuk Pak ya. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na ya la ataina kula nafsin hudaha walakin haqqal qawlu mini la amlan ya jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi sebetulnya ya Allah itu bisa memberikan setiap nafs itu kan tadi jiwa itu nafsun ya. Kalau jasmani tadi kan badan atau jasad atau mayat atau itu tadi. Tapi kalau jiwa itu bahasa Qurannya nafsun ya, nafs. Nah, yang diberi petunjuk adalah jiwanya itu. Maka yang bertanggung jawab dalam kehidupannya adalah jiwa. Maka jiwa ya diilhami fa'alhama fujuroha wa taqwaha. Nah, jiwa diilhami tentang fujur, keburukan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya ya. Ini surat 91 ayat 8, 9 dan 10. Jadi terjemahannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur dan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi yang diberikan bisikan-bisikan ya, ilham-ilham itu jiwa kita Pak.
Roh hanya sebagai memberi kehidupan, jasmani ini hanya sesing, jasmani itu tidak punya apa-apa. Maka saya sering mengatakan bahwa Allah memberikan tubuh kita ini sebagai kendaraan roh kita, rohani, jiwa kita. Aslinya kita ini makhluk rohani, diberi kendaraan namanya tubuh atau jasmani tadi atau badan tadi. Kalau badan tidak berfungsi sudah menjadi maitah tadi atau mayat. Kalau hewan namanya bangke. Cuma berbeda karena manusia bahasanya halus ya, tidak pakai bangke. Maka kita harus mengerti, oh ternyata tubuh, roh dan jiwa seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, yang kejanah atau kenar itu adalah jiwanya. Tentu saja ya, jiwa yang mendapatkan jasing yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah ini yang diseru adalah hai orang-orang, hai nafs jiwa yang mutmainnah ya. Jadi bukan rohnya, bukan jasmaninya yang diseru, tapi hai ya, nafs jiwa yang sudah mutmainnah, sudah tentram, sudah stabil ya. Irji'i dari kata roja'a yarji'u, irji itu fi'il amr perintah, kembalilah, karena sini ada yaknya, dobernya Allah ya, kembalilah kepadaku, illa robbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu ya, ridho dan diridhoi. Radiyatan itu ridho, mardiyah orang yang diridhoi. Jadi mabni majhul ya. Kemudian fatkuli fi ibadi, dan masuklah kamu dari dakhala yadkhulu ya, udkhul, maka fatkuli, maka masuklah ya padaku fi ibadi, di dalam hamba-hambaku ya. Ibadi dari ibad, abdun itu tunggal, kalau pluralnya atau jamak taksirnya adalah ibad. Wadakhuli janati ya, dan masuklah kepada janahku atau surgaku. Jadi yang diseru ini adalah ternyata jiwa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah jelas ya, ternyata jiwa itu ya. Jadi nanti kalau orang itu masih hidup, masih bisa bertumbuh, masih ada nafas, ada denyut ya, panas, kemudian setelah badan ini tidak layak, roh dan jiwa ini pergi dua-duanya. Itu kan roh dan jiwa senyawa Pak, senyawa itu satu itu loh, maka disingkat nyawa. Nyawa itu dari roh dan jiwa itu ya. Bisa dihitung nggak Bu? Ya insya Allah wis apik. Niki kok bisa membedai nyawa itu terus roh itu. Jadi antara kalau orang saya ini misalnya ya, saya edok-edok lho niki ora tenanan ya. Saya ngeti-ngeti wis meninggal. Nah ini antara jiwa saya dan roh saya itu dua-duanya itu senyawa, itu pergi. Maka namanya nyawa gitu loh. Jasmani ini ora kanggo, wis lumpruk, wis arti upene ora, urusane sing urip. Ya, itu. Maka hakikatnya orang hidup itu ya. Nek amaliyahnya sudah baik, rekamannya sudah baik ya. Mbok guru sing nyolatke jenazah guru wong 5, kuwi ya otomatis wis entuk dalan sing padang kan gitu. Tapi nek masih hidup kegelapan misalnya ya, amalnya belum baik, rekamannya masih amburadul, masih kegelapan, mbok sing nyalatke wong sak kantor kabupaten misalnya, ya tetap itu hakikat ya. Maka kita hakikatnya harus beramal sendiri, karena nanti tidak bisa anak menolong orang tua menolong anak, apalagi ya orang lain kan begitu. Ya, kalau bisa ditangkap kita lanjutkan ya. Bismillah.
Jadi jiwa seperti itu. Nah, ini pertanyaan, kehendak siapa kita lahir di negeri ini? Ya, kehendak Allah. Artinya Allah punya maksud kita lahir di sini. Ya, jadi Allah itu punya maksud kita dilahirkan di sini. Untuk apa kita ada? Kita disuruh mensejahterakan umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Allah memberikan kehidupan di sini, ya, kita tidak harus menjadi orang nomor satu, tapi kita disuruh menjadi orang satu-satunya peran yang ada di sini saat ini sekarang. Ya. Ini harus kita sadari. Kalau Bapak punya anak 4 atau 3 atau 2, itu anak-anak ini punya peran masing-masing. Tidak harus kamu nomor satu, tidak. Punya namanya peran masing-masing. Monggo. Maka tema saya ada yang judulnya itu damai dalam peran. Itu ada korelasi ke sini juga. Kita lihat ayatnya di sini ya, yang berhubungan ya dengan masih penciptaan manusia. Awalayat kurul insanu ya, anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Ini surat Maryam ayatnya 67. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Nah, tadi kita terdiri dari tanah dan air. Supaya kita mencintai tanah air, asalnya kita dulu memang tidak ada. Diingatkan ya, diingatkan kepada Sang Pencipta, karena banyak manusia yang lalai atau lupa. Korelasinya dalam surat Al-Mu'minun ya, kini 115 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa ya, hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, artinya Allah itu menciptakan kita tidak main-main. Kita diciptakan lahir di sini, ya, itu ada maksud Allah tadi. Kita punya peran. Nah, peran kita itu harus kita sadari. Kira-kira saya peran apa ya? Tak perankan yang terbaik. Peran saya sebagai ayah, peran saya sebagai ibu, peran saya sebagai kakung, sebagai uti, atau sebagai tante dan lain sebagainya. Kita jadikan yang terbaik, kita melayani. Karena hidup ini tidak bisa sendiri. Wong lahir ceprot ae kudu wong liya enek, Pak. Nggih. Wah, aku lahir dhewe, engko tak adus dhewe, tak nganggo klambi dhewe ndak ada. Pasti pakai orang lain. Ya. Sampai sekarang kita minum aja air ini tidak bisa sendiri. Ini dari ada yang bikin tempatnya, ada pedagangnya, ya, dan lain sebagainya. Tidak bisa sendiri. Apalagi nanti kita sudah tadi nyawa dicabut tuh, tidak bisa sendiri. Nah, iso adus dhewe yang makam dhewe mah dodi. Ya. Tetap orang lain ya. Maka kita waktu masih kuat, masih sempat itu ya kita harus mengabdi pada keluarga, peran kita, masyarakat dan umat. Supaya apa? Supaya kita itu perjalanannya baik, rekamannya baik. Nah, kita akan melihat Pak, fungsi dari ya jasmani kita yang nantinya itu sekarang ini kan masih dipakai ya. Nah, nanti setelah kita di sana itu yang namanya organ tubuh ini menjadi saksi
apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak bisa mengelak dari ya namanya kitab markum, kitab rekaman ataupun istilah catatan-catatan amal kita. Kita lihat surat Nur ayat 24. Jadi surat 24 ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari bersaksi pada mereka, yaitu lidah mereka dan tangan serta kaki mereka pada apa yang mereka kerjakan. Ini surat Nur ayat 24. Nanti ada suatu hari ya, lidah ini bersaksi, Pak. Mungkin kita ya maaf, mungkin pernah bohong ya. Sekarang bisa mungkin nggak ngakui ya. Kamu korupsi atau enggak? Saya enggak korupsi kok gitu. Bisa saat ini, tapi nanti di sana lidah tidak bisa. Kemudian tangan ya. Kaki. Maka kalau kita wudhu itu membersihkan tangan supaya tangan kita itu secara hakikatnya juga tidak berbuat yang tidak baik, jangan tangan yang gelap ya. Kaki juga begitu dibersihkan, melangkah ya melangkah yang baik ya. Kalau melangkah ke mal diimbangi dengan melangkah ke mal, ya zakat mal seperti itu misalnya, seperti itu. Kemudian korelasinya ya, ini yang Bapak Ibu biasa baca Yasin ya. Surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aydihim wa tashhadu ya arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka. Kalau di surat Nur tadi lidahnya itu jadi saksi, tapi di sini mulutnya ditutup karena nanti tidak bohong kan begitu. Ya. Dan berbicaralah tangan mereka. Tangan bisa ngomong, Pak. Ya. Jadi ya manusia itu kalau peka ya, maksudnya hewan itu tahu ya. Misalnya ya, malu aku malu, ada semut merah, seakan dia tahu, seakan kau curiga, kenapa kau di sini? Nah, ini semutnya nyemoni. Neng kono ngopo ya arep nyolong pelem. Ngerti? Di apa? Semutnya wis ngerti kan gitu lah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tangan bicara dan mengakui sebagai saksi. Kaki mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi tangan kaki sebagai saksi. Maka kita harus punya kesadaran tadi, oh tubuh kita ini tidak main-main. Allah menciptakan tadi kan tidak main-main ya. Jadi fungsi tubuh ya kelak sebagai saksi. Itu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat terakhir bahwa kita harus mencintai tanah dan air ya. Karena kita lahir di sini ya. Allah bersumpah dengan kota ini. Kalau dulu ya negeri sana, kalau sekarang ya negara kita di sini ya, bahwa kita ini ya bertempat di negeri ini. Maka harus kita cintai. Jadi ayat tersebut sebagai sumpah. Kalau di Indonesia ya punya lagu Padamu Negeri itu ya. Dulu pernah kita sampaikan ini, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Bahkan kalau nyanyian itu biasanya selesai sepak bola itu kan ada nyanyi ini ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kolbu. Tanah yang kucintai, engkau kuhargai ya. Bapak ibu-ibu bisa melakukan ya, nek saya enggak ya. Jadi kita di sini ya, jangan melupakan Pak. Memang kita suruh bersyukur kalau di mana bumi berjejak, di situ langit dijunjung.
Karena bumi ini ciptaan Allah, ya. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan. Maka Allah itu murka sekali orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah benci orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah senang, suka pada orang yang berbuat baik di muka bumi, di tanah air ini. Kalau kita di sini ya di tanah air kita ini. Jadi kita menghargai semesta, ya. Tuh. Ini salah satunya ya, jalan sehat ini mengisi kemerdekaan ini ya baik-baik saja. Jadi bumi Nusantara itu kaya raya, ya. Kalau saya tertegun itu dengan lagu Nusantaranya Koes Plus itu 1-8 Pak, itu diabadikan tentang Nusantara. Jadi untuk mengingat saja, ternyata lagu-lagu Koes Plus itu ada supaya kita bersyukur negeri Nusantara ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang sedikit ini bisa menggugah kita, ya, bahwa hidup di sini saat ini sekarang itu harus bersyukur, ya, kita memperindah Nusantara. Dengan demikian mencintai tanah air itu juga dianjurkan dalam agama, karena memang tanah air itu adalah bumi, sedangkan bumi harus kita rawat. Kita memahayu ayuning bawono, merawat bumi yang sudah cantik, ya, berbuat baik di semesta ini sehingga kehidupan ini akan baik-baik saja. Demikian, namun nanti ada bapak-bapak kira lebih 10 menit ya. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk serta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa muqarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.